Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Sabila dengan NIM 0603138295 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi, di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen penggantiku Ibu Yuliana MPD dan Ibu Dr. Andes Siti Fatima SPD MPD. Jadi di sini mata kuliah yang saya ampu yaitu teori ekonomi makro. Tema yang saya ambil itu kenaikan BBM. Halo semuanya dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau bisa disebut dengan BBM. Serta saya di sini akan membahas tentang kenapa bisa terjadi kelangkaan BBM itu dan dampaknya itu apa dan solusinya itu apa. Seperti kita ketahui, BBM itu kan keperluan kita sehari-hari. Jadi bisa kita analisis karena apa akibat dari kenapa terjadinya BBM itu menjadi harganya semakin naik. Ayo mari kita bahas sama-sama yuk. Seperti kita ketahui, bahan bakar minyak itu kan sangat penting untuk aktivitas manusia. Apalagi itu termasuk dengan transportasi dan distribusi barang. Hampir dari seluruh dunia ini membutuhkan bahan bakar minyak itu, terutama untuk kendaraan itu seperti angkutan pribadi dan kendaraan umum, transportasi, dan itu pun juga termasuk juga untuk angkut barang dari luar kota ke kota yang lain. Seperti kita ketahui, naiknya BBM ini itu berdampak juga kepada biaya operasional di setiap pengiriman sektor atau mengalami kenaikan harganya. Hal ini bisa mengakibatkan permasalahan antara berbagai masyarakat dan pembeli dan penjual. Kenaikan harga BBM ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama itu termasuk biaya transportasi itu. Biasanya biaya transportasi itu pada kendaraan pribadi itu biasanya mengisi minyak mobil itu 50.000 itu udah dapat 2 batang, sedangkan pada saat mau ngisi yang udah pada naik itu bakal terjadi 1 atau enggak sampai lama 2 batang itu. Yang kedua itu berdampak kepada angkutan umum. Itu sangat menyulitkan angkutan umum. Karena apa? Karena kesulitan BBM ini, maka terjadinya kenaikan harga angkut. Setiap satu orang itu biasanya itu 1.500, jadi bisa jadinya 8.000 atau 10.000. Daya beli masyarakat. Karena apa? Orang lebih memilih berhemat daripada orang harus memilih minyak. Karena kalau dipikir-pikir kan masyarakat itu kan udah ngebagi porsi mereka uang kayak UMR itu misalnya 3 juta. Terus itu tuh udah dibagi-bagi kayak untuk uang minyak itu udah dibagi kayak 500.000 itu tadinya itu bisa naik jadi 800 ataupun 900 karena akibatnya itu kenaikan harga BBM ini. Dari sisi ekonomi, kenaikan BBM ini mengakibatkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi kan daya beli masyarakat itu sangat menurun karena mereka itu udah dibagi proporsinya itu pada saat untuk membeli, karena daya belinya itu, daya jualnya itu tinggi, sedangkan pendapatan masyarakat itu menurun karena kenaikan harga bahan BBM ini mengakibatkan orang lebih memilih mencari alternatif yang lain ataupun daripada mereka harus membeli lebih keluar banyak untuk BBM. Dari sisi sosialnya itu BBM ini mengakibatkan kenaikannya kemiskinan. Karena apa? BBM ini kalau udah naik pasti barang-barang yang lain itu bakalan naik. Begitu pula dengan untuk UMKM. Karena apa?
bagi UMKM itu sangatlah penting transportasi, sedangkan transportasi itu minyaknya itu udah naik, jadi kayak lebih memilih mereka itu nggak mengadakan COD, lebih baik mereka mengambil di tempat. Dan adapun juga berdampak pada transportasi itu, dalam sektor transportasi tarif angkut itu bakalan bisa naiknya itu bisa melejit, yang seperti saya bilang tadi tuh, aturan angkutan umum itu 5.000 jadinya 10.000. Adapun juga solusi dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan subsidi dan bantuan secara tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga mengendalikan harga kebutuhan pokok dan mengembangkan energi alternatif solusi dari masyarakat. Masyarakat dapat menghemat penggunaan BBM dengan mengurangi penggunaan kendaraan bagi yang beralih kepada transportasi umum. Selain itu juga pentingnya juga menggunakan BBM secara bijak. Pelaku usaha dapat menggunakan efisiensi biaya, memanfaatkan teknologi dan energi lebih hemat dan inovasi yang menjadi kunci untuk bertahan dalam kondisi ini. Bisa kita simpulkan, kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat, baik itu dari sektor ekonomi, sosial maupun usaha. Namun dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan pelaku usaha, dampak tersebut dapat diminimalisirkan. Mari kita sama-sama lebih bijak dalam menggunakan energi demi masa depan yang lebih baik dan cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.